Oke, baik, kamu pindah-pindah ya. Kalau siapa tadi Ilo Nah, di apa? Apa kalau nama saya jadi grupnya? gitaris di Hirasana Ada Musik. Oh, oke. Yang pakai biola kan Pakai ya. biola, ya. Wah, emang kalau musik-musik indie tuh identik dengan apa ya? Punya gaya tersendiri lah ya. Punya ciri khas. Ciri khas. Ada ciri khas. Nah, apa yang membedakan musik-musik indie di Kota Makassar ini dengan musisi-musisi indie juga yang ada di Jawa mungkin, di pulau-pulau lain mungkin. Kalau itu sih mungkin dari referensi musiknya yang lebih ngangkat Mhm. kayak aransemen musik lokal sih Musik kebanyakan. lokal, ya. Mhm, mhm. Kalau untuk di Makassar sendiri. Oke, mengangkat lokal budaya masyarakat. Bukan cuma di instrumen, di materi, Di materi lagu lagu. pun biasa dia bawa kayak cerita-cerita adat zaman dulu. Adat zaman dulu. Wow. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi Ya. gimana musik di Kota Makassar, kenalin dulu dong Makassar ini tuh apa sih? Ya. Apakah satu komunitas atau gimana? Sebenarnya Makassar Indie itu bukan komunitas sih, kita lebih ke media. Oke. Yang Media wadah ya? wadah, Ya. kita berikan wadah Mm-mm. untuk para band-band indie di Makassar. Mhm. Band atau Event-event yang ada membutuhkan untuk promosi di sosial media. Sosial Oh, media pun oke. kita Ya, Kerja Makassar sama, Indie Makassar yang Indie. kerja sama si partnernya itu. Oke. Jadi kalian ini bisa dikatakan adalah media promosi ya, publikasi dari Betul. event musik. Iya. Semua event musik gitu. Iya, Semua. yang berhubungan dengan event musik Di Kota di Makassar. Kota Makassar. Khususnya. Event itu bukan musisi indie gitu ya. Kami lebih ke misalkan ada event terus yang nampil itu band-band indie, kami lebih ke situ sih, share eventnya. Lebih Oke. ngangkat si Lebih band ngangkat lokalnya si sih. band sebenarnya. lokal sih sebenarnya. Nah, kapan terbentuknya Makassar Indie ini? 2017 Hmm, bulan Februari. 2017 berarti ya udah 3 tahun Udah ya. 3 tahun. udah Udah lumayan. 3 tahun Lumayan. jalan, udah hampir kalau manusia ya udah jalan 4 tahun Iya. udah bisa ngomong. Iya. Besok udah masuk TK nih. Nah, pencetusnya adalah Fatur sama Ilo, kalian berdua. Pencetusnya sih lebih ke Pencetus Fatur. lebih ke saya. Oke, Fatur. kenapa Fatur kemudian terpikir di 2017 Heeh. bentuk Makassar Indie deh gitu. Itu hari lagi nonton konser, Mm-mm. datang ke konser berapa kali datang ke konser, terus saya cari infonya di sosial media itu kan susah, Mhm, masih susah itu hari untuk di Kota Makassar sendiri mhm. ada platform sosial media yang men-share event-event lokal di Makassar itu masih kurang pada saat itu. 2017 Jadi itu ya. jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah akun. Mhm. Awalnya sih iseng-iseng. Oke. Iya, karena Heeh. iseng bikin karena itu hari suka pergi nonton konser. Mhm. Oh, supaya Ini sebelum saya jadi berguna. apa namanya tukang sound Iya. gitu ya. Tukang Jadi sound. Suka nonton konser Dulu dulu baru suka jadi nonton tukang konser, sound. Sebenarnya sih lebih ke kayak keresahan di Iya sih, tahun itu keresahan. sih lebih susah sih untuk dapat akses ke acara-acara Acara-acara di Makassar. Di Makassar. Gitu. Masih susah ada penampil band-band lokal. Ini acaranya ada di mana sih? Kapan? Masih susah Kayak dapat gitu, infonya kan. Ya ya, jadi dari keresahan kalian yang emang suka nonton konser dan susah Iya. dapat informasinya, Akhirnya dibentuklah bikin. Makassar Iya. Indie itu. Jadi berapa orang? Selain Fatur ada teman lain selain Ilo juga siapa ada lagi? 2 orang sih juga yang nggak Namanya? sempat. Boleh disapa karena kita sekarang lagi live di YouTube channel Smart FM Makassar. Hai. Kali-kali aja ada fansnya Iya, Hira iya. Sanada Iya. ya. Oh. Oke, ini menarik sih. Jadi karena dari keresahan itu kemudian bikin wadah untuk semua musisi, khususnya musisi lokal. Tapi kalian sendiri setuju nggak sih dengan istilah musisi lokal sama musisi nasional? Kalau biasanya kan yang dari Jakarta itu, padahal kalau mau dikatakan mereka juga adalah lokal daerah sana, Iya. gitu. Setuju nggak sih dengan pengkotak-kotakan musisi lokal sama musisi nasional dan ya seperti itu? Kalau perspektif dari saya pribadi sih enggak setuju sebenarnya. Karena Setuju. kalau di lingkup musik pun itu kan enggak terbatas menurut saya sih pribadi.
punya referensi kayak genre pun itu kan ya memang namanya yang berbeda, cuman ya kembali lagi kan asal muasalnya kan tetap musik dari awal. Chordnya kan itu notnya itu. Cuman kita mainkan bunyi-bunyian yang beda-beda mungkin. Oke. Terus kenapa kadang-kadang orang melihat atau mengatakan, oh ini musisi Makassar, musisi lokal. Oh band lokal nih, kayak gitu. Band lokal Ji. Band lokal Ji, nah Iya, itu dia. iya, itu paling sering dapat. Biasa kenapa? Diskriminasi karena Merasa Apa ya? terdiskriminasi gitu ya? Iya. Itu kurangnya juga kayak apa ya? Apa memang kita harus datang dari pulau lain dulu gitu? Bisa jadi. Bisa Cuman jadi. kayak kurang apa ya? Band lokal di Makassar itu kurang terekspos sih menurutku pribadi. Karena kita itu lebih kayak condong mencerminkan dari arah Jawa sih menurutku. Iya, kiblatnya kita Lihat itu Jawa dulu, lihat baru Jawa lihat dulu Makassar. baru. Ternyata di Makassar itu banyak. Banyak band-band yang menurutku bagus di atas Bagus. rata-rata sih. Ya. Malah bisa bersaing Ya, gitu ya. Cuman mungkin exposure-nya yang tidak Tidak. sewah ketika Sewah. misalnya kita berada di pulau Ya. sana, Pulau sana, gitu. Mungkin Kalau juga yang berbeda sih kayak promosi si bandnya Promosi, juga sih. ya, Pertama. kembali lagi Itu ke juga band. kita Makassar ini dia terchallenge gara-gara itu juga. Itu juga. Oke. Karena Kita harus kurang promosikan band lokal sih, bagaimana sih formatnya band lokal harus di sosial media itu kayak begini sih formatnya. Si Oke. band lokal ini ada loh di Makassar. Oke, tapi kalau dari kalian sendiri melihat gimana sih perkembangan dan juga tadi kan kalian juga membantu gitu, memberi masukan kepada band-band di Makassar. Kita nggak usah bilang lokalnya, band milik kita nih dari asal anak-anak Makassar gitu. Membantu mereka untuk kemudian memberikan masukan, oh kayak gini nih promosinya, kayak gini nih. Gitu. Kalian melihat perkembangan mereka seperti apa sih? Untuk sekarang sih lumayan progresnya sih udah ada. Sudah lumayan bagus. Udah ada belajar dari praproduksinya kayak gimana, press release-nya Press kayak release gimana. sudah bagus cara bikinnya. Lempar ke radio-radio pun juga udah beberapa sih terputar kalau di radio-radio lokal Makassar. Nah, di Makassar kalau bicara musisi indie gitu ya. Karena saya suka Kapal Udara, saya selalu bilang oke, Kapal Udara nomor 1. Karena ya lagu-lagu mereka kan enak dan betul. kayak anak-anak muda suka semua gitu ya sama mereka. Nah, terus selain Kapal Udara siapa lagi ya? SWK. Skawit Klasik. Theory of Disgusting. Teori of Disgusting. Vokalisnya ada di sini. Ya. Kakak Dian. Boleh kita say hi lagi nulis berita di luar nih soalnya. Terus ada siapa lagi? Siapa ya? Loka ada. Loka. Natinson. Oh iya, Natinson. Duet. Itu keren juga sih. Apalagi ya? Banyak sih. Gak mau sebut grup sendiri nih. Aduh. Hirasan ada. Oke. Nah, karena kamu sendiri punya grup Hirasanada, kita ambil contoh aja ya. Hirasanada sendiri lagu-lagunya yang udah diputar di platform musik digital gitu, inspirasinya dari mana? Kalau inspirasinya itu sih dari kayak kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Kayak kita tanggapi suatu masalah itu kayak gimana. Cuman kalau formatnya Hira itu enggak pernah bawa soal lagu-lagu cinta. Cuman untuk universalnya si materi lagu ini ya kayak ya selamat menjalani hidup yang kayak gini. Gitu. Oke, sosial budaya. Iya. Gitu ya, lebih ke pengalaman hidup tapi bukan yang menye-menye Ya, gitu ya, bukan betul. cinta-cinta gitu. Nah, kalau Fatur sendiri lebih suka musik yang seperti apa gitu yang kemudian didorong melalui platform si Makassar Indie ini? Saya lebih suka folk sih sama pop punk. Folk berarti ya kayak masuk Kapal Udara gitu ya. Terus siapa lagi ya? Yang folk gitu. Natinson juga sih. Natinson juga gitu. Nah, kemudian apa nih yang biasanya kalian lakukan? Kalian kan berempat nih di Makassar Indie. Sementara musisi-musisi indie di Makassar itu banyak gitu. Mereka butuh wadah semua. Gimana kalian mengatur itu dan membangun komunikasi ke masing-masing musisi itu seperti apa? Dari Fatur dulu. Untuk masalah itu kita biasa buatkan event, gigs, mini gigs. Jadi misalkan bulan ini ada band yang baru rilis. Oke. Ya kita hubungi tuh band, kita tawari, sini saya bantu, bikinkan rilis party, bikinkan gigs, gitu. Untuk promosi. Untuk promosinya. Oke. Untuk memperkenalkan bahwa ini band baru
saja rilis lagu ini. Kita buatkan biasa gigs. Oke. Dibuatkan gigs, dibuatkan acaranya khusus untuk memang untuk promosi. Promosinya band itu sendiri. Kalau Ilo? Kalau saya siapa ya? Lebih ke jalin silaturahmi aja sih antara sesama musisi. Emang sering ngumpul-ngumpul juga ya? Kalau saya pribadi lebih sering mendatangi. Iya, lebih sering mendatangi si teman. Oh, oke. Paling sering ngumpul sama anak-anak mana nih? Mana ya? Apa ya? Tadi atau kalau musisi-musisi di Makassar itu tadi baru kumpul sama Kak Ale sama Kak Vini sih. Oh iya salam kalau gitu lama gak ketemu. Biasanya ketemu di event sih. Apa kalau musisi-musisi di Makassar tuh paling sering ngumpulnya di mana sih? Biar bisa punya tempat bareng gitu. Kalau di Makassar itu dia punya kayak tempat tongkrongan masing-masing. Tiap band berbeda tempat kayak tongkrongannya. Si band ini di kafe ini, ini selalu si band ini di studio ini bergaul kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, kalian melihat sendiri dari 2017 gitu kan memwadahi musisi-musisi indie di Makassar. Sebenarnya tantangan kalian sebagai wadah dan juga tantangan para musisi di Makassar itu apa sih? Kan kalau indie kita di luar dari label nih. Iya. Oke, otomatis secara exposure itu salah satu tantangan mungkin. Tapi kalau dari kacamata kalian apa? Kalau saya pribadi sih tantangannya itu lebih ke gimana gimana karyamu itu diterima di kotamu sendiri. Di kota sendiri. Kayak cari audiens yang nggak usah terlalu jauh sih, keluar dulu. Ya di kotamu sendiri tuh di kamu kota sendiri bakalan dulu. diterima tuh enggak. Jangan langsung pikir ke kota lain mau nampil. Mau harus kan aku bilang kayak buru-buru proses kan nampil. ada. Kayak gitu sih. Kalau Fatur? Sama sih. Copy paste. Tapi waktu itu saya pernah ngobrol sama Yuka ya, sama Yuka Tamada. Dia bahkan bilang bahwa saya bahkan tidak pernah sekalipun diundang untuk main di kota saya sendiri. Gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Itu kan berarti bahwa untuk kita survive di kota kita sendiri pun sulit. Iya. Gitu. Apakah karena seleranya yang berbeda atau seperti apa, dan apakah itu juga dilihat sama teman-teman Makassar Indie? Sebenarnya selera bukannya. Apa dong? Kalau bukan soal selera. Ya mungkin kurang terekspos di kurang main keluar kurang kan kebanyakan si bandnya ini kan materinya bagus, cuman dia kayak dia takut karyanya dibilangin jelek, karyanya dibilang mirip sama si band ini, karyanya dia ragu lah apa sih dia nyiplak apa, ya dia ragu sih kebanyakan. Makanya itu yang membuat dia bahkan dia bilang sendiri nih dia malah lebih sering mainnya di Pulau Jawa. Kayak kalau dia bikin konser atau show gitu, yang paling banyak pasti selalu sold out gitu tiketnya. Bahkan kalau untuk main ke Makassar sendiri yang dia memang sangat-sangat berharap untuk bisa main di kota sendiri gitu kan, dia malah nggak ada gitu. Ini miris juga sih sebenarnya. Wow. Baru tahu. Nah, ini Makassar Indie masih di Smart Community barengan sama Rifa Majid. Masih semangat? Masih. Masih dong. Karena mereka akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar live streaming YouTube channel Smart FM Makassar. Kita bacakan dulu ya dan langsung boleh direspon. Dari Muhkifli, manggungnya di mana aja? Apakah membuat album itu jadi prioritas atau gimana? Ya. Kalau album sih enggak jadi prioritas, lebih ke single dulu. Karena kalau proses ke album kan dari single dulu. Dari satu-satu single, diproduksi. Cuman kemudian kalau single pertama sampai mau rangkum ke album itu, kalau saya pribadi harus ada benang merahnya sih. Kayak nyambung ceritanya. Jadi itu bukan prioritas, kemudian ya single aja dulu. Tapi kalian setuju nggak kalau misalnya musisi itu emang harus punya album? Bukan musisi namanya kalau dia nggak buat album. Betul, musisi harus punya album fisik menurutku saya. Fisik. Bukan digital. Karena kalau fisik itu kayak kita
lagi lahirkan anak baru. Itu Kita sih. mengabadikan karya juga ya nggak Ya, sih, walaupun betul. digital memang nggak hilang Ya. gitu ya. Cuman kalau fisik itu kayak eksklusifnya karya itu bertambah sih menurutku. Oke, dan kalau di Makassar ini sendiri sudah berapa musisi yang kemudian kalian bantu publikasi album-album yang mereka buat gitu? The latest lah, yang terbaru ya, yang terakhir yang kalian bantu gitu. Album terakhir. Ada bukan album sih, rilisan. Oh, rilis. Rilisannya Vian Rinaldi. Oke. Album Kapal Udara sih tahun ini. Albumnya tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu Kapal Udara. Kalau siapa sih si Romeo itu siapa? Romeo. Airplay itu. Oh ya, Airplay. Airplay. Airplay juga. Terakhir itu juga. Itu kapan tuh? Sebelum Itu pandemi. Pas pandemi sih. Oh, pas pandemi. Banyak Banyak musisi Makassar masuk yang rilis yang pas rilis pandemi. pas pandemi. Saya juga termasuk salah Ini satunya. termasuk. Itu kenapa malah banyak buat karya di masa pandemi malah lebih produktif gitu ya. Itu coba Bapak. Kayaknya sih kemarin plannya kan untuk bulan 3. Ya ternyata pandemi menyerang bulan segitu. Sudah. Tertunda sampai bulan berapa ya? Bulan 4 kah? Baru masuk dapur rekaman. Baru clear itu sekitar bulan berapa kemarin rilis? Bulan 5 ya. Bulan 5. Iya, 5. Jadi sempat tertunda 2 bulanan. Iya 2 bulanan ya. Dari bulan 3 seharusnya ke bulan 5. Tapi ternyata banyak ya musisi yang produktif di masa pandemi ini. Apakah karena tinggal di rumah aja nggak kemana-mana? Kayaknya. Akhirnya udah deh bikin musik aja deh. Bikin. Dan that's it. Kalian bantu untuk publikasi. Pertanyaan selanjutnya dari Nesty May. Masih ada dari Alima. Oh bukan, salah. Salah orang. Nesty May. Pertanyaan kedua, Makassar Indie, apa-apa saja pergerakan yang sudah dilakukan untuk memajukan band lokal Makassar? Yuk dijawab. Apa aja ya? Itu ya membuatkan gigs, mempromosikan, terus kita bantu carikan job juga sih biasa. Oh gitu. Jadi misalkan ada kerjasama event, kita biasa bantu sodorkan band-band lokal. Ini loh ada band Makassar yang Makassar ini. Nggak mau jadi main kah? Iya. Bisa main tidak band. Sama kita juga kerjasama sama beberapa cafe dengan coffee shop di Makassar untuk playlist lokal. Untuk playlist lokal. Jadi tiap malam minggu itu kita buat playlist barang 20 lagu. Terus kita putar di coffee shop tersebut biar pendengar di coffee shop tahu bilang ini band Makassar. Ini band Makassar. Ya. Tapi yang susahnya adalah kadang udah denger nih lagunya tapi nggak tahu bahwa ini yang buat anak Makassar. Pikirannya kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Kita enggak bohong soal itu, kebanyakan begitu. Tapi kalian sebagai musisi itu sakit hati nggak sih? Sakit hati. Karena dibilang orang luar. Iya. Ternyata orang sini. Tapi itu ada positifnya juga loh, berarti. Iya sih ya. Wah, karya-karya anak Makassar bisa bersaing juga nih. Betul. Bukan karena kalau bicara lokal aja, kata lokal tersebut seperti mengkerdilkan ya nggak sih? Betul sekali. Jadi ada positifnya juga gitu. Orang pergi, ini musisi nasional. Ternyata anak Makassar. Ih keren banget. Oke, terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ali Makassar. Makassar Indie ini apakah menjadi wadah untuk musisi-musisi atau kalian mencari bakat-bakat baru? Dua-duanya sih. Dua-duanya juga masuk. Kayak ada pendatang baru pun ya kita bilang itu ya talent baru di Makassar. Ya kita ajar kayak bukan ajar sih, kita arahkan dia. Produksinya kayak begini. Kalau mau rekaman ya kalau memang home recording ya home recording. Kalau mau ke studio ya ke studio. Cuman kalau outputnya itu sih sama menurutku. Oke. Jadi kalian juga selain membantu untuk menjadi wadah, juga mencari bakat-bakat baru. Kalian jemput bola atau didatengin nih? Biasa jemput bola. Oke, nah gimana kalian bisa mendapatkan bakat-bakat baru musisi di Makassar, Fatur? Ya, kalau saya sih biasanya kayak bagaimana sih? Sudah setengah mateng lah. Kayak
dia sudah punya materi, sudah punya nama juga di sekitaran dia. Jadi kita sisa poles sedikit. Angkat bantu untuk rilisannya. Oke, angkat bukan banting ya. Iya. Angkat Itu salah. bantu bukan banting. Diangkat kayak diperkenalkan bilang ada loh di platform digital ini bisa masuk Ini submit bisa. di radio ini pun bisa diputar lagu dengan cara kayak begini. Oke, jadi kalian lebih kepada itu tadi membantu, kemudian juga memberikan informasi yang mereka butuhkan. Betul. Proses recordingnya juga dibantu gitu ya? Kalau recording lebih ke si produsernya sih. Produser sih. Oh, oke. Kita Kalau cuma bantu mempublish begitu. kalau Makassar ini sering buat ini nggak? Atau pernah gitu buat kelas-kelas musik untuk umum gitu, yang ya edukasi soal musik gitu? Belum sih. Belum ada ya? Belum. Oke, berarti next nanti harus buat nih. Harus. Boleh gandeng Smart FM loh, boleh loh. Boleh. Kita ngedukasi bareng gitu ya, dan memberikan inspirasi untuk orang bisa ikutan bermusik Ya, gitu. betul. Karena ini adalah salah satu cara untuk memberikan edukasi tapi banyak diterima orang melalui musik. Nah, buat musisi-musisi baru misalnya pengen mereka buat karya, terus ada lagu tapi kurang pede untuk dipublikasikan. Dari kalian sendiri ada tips gak sih untuk musisi-musisi yang baru gitu? Lebih sering silaturahmi lah sesama musisi di Makassar. Itu Lebih sih sering kuncinya ngumpul sebenarnya. sama teman-teman musisi. Sesama pelaku lah. Sama pelaku industri. Oke. Jadi lebih sering kumpul-ngumpul Iya. ya. Jangan sendiri aja. Jangan sendiri. Lebih jangan tertutup untuk sharing lah sama diskusi. Misalkan ada apa-apa. Kayak Kak, rekaman kayak begini bagaimana sih Bagaimana? konsepnya? Bagusnya bagaimana? Enak kan kalau ada teman diskusi, sharing Iya, lagi. iya. Daripada jalan sendiri nanti pas Nggak di tahu. pertengahan salah-salah mundur. Iya. Mundur atau tersesat ki, siapa tolong. Sudah mi berhenti mi, mending silaturahmi ya Iya. kan, PDKT sama Makassar Indie ya kan. Coba di DM aja Instagramnya Betul. @makassarindie ya nggak sih? Cek IG Betul. kita sih. Cek kita sih smaksi gitu ya. Makasih. Bukan makan siang say. Bukan. Banyak yang artikel. Ya. Oh gitu. Tapi ada nggak sih dari Ilo dulu deh tips untuk kalau misalnya kita pengen buat musik atau buat lagu, apa yang harus diperhatikan? Saya sih lebih ke cerita tentang karyanya mau dibawa kemana dulu. Feel-nya tuh Terus? mau dibawa kayak contoh kayak ini Misalkan kan ada yang bingung, aduh mau tulis lirik tapi saya nggak tahu apa kata pertamanya ini. kalau pembuatannya itu lebih ke bikin kayak cerita dulu. Bikin kayak cerita pendek. Nanti saya kasih misi vokalisku, bilang bisa kok kasih jadi lirik dulu ini. Sudah jadi lirik, cari chordnya, chord gitar dapet, baru ke biola. Oke. Ya caranya sih begitu. Cuman setiap musisi beda-beda sih. Tidak Oke. ada patokan standar bagusnya kayak begini, tidak ada. Yang penting ada story-nya aja dulu ya. Betul. Kita mau ceritain apa sih? Ya ini lagunya cerita tentang apa sih? Mau dibawa ke mana sih? Ya. Ya. Oke. Begitu. Dari story kemudian jadi sebuah karya yang didengarkan oleh orang. Gitu. Karena semakin dekat materimu itu semakin gampang diterima sih sama orang. Semakin relate. Betul. Tapi setuju gak sih kalau lagu-lagu yang galau tuh cepat banget diterima sama orang? Karena hampir 70% orang merasakan itu. Merasakan. Iya, relate. Semua orang. Karena kita adalah generasi galau gitu. Ya. Contoh kayak lagu soal tidur ya. Semua orang tahu. Tidur. Iya. Oke, jadi ya itu adalah salah satu contoh ketika kita buat karya yang relate dengan keseharian. Betul. Gitu. Nah, kemudian selama pandemi ini saya pengen tahu juga nih, teman-teman ada kegiatan apa aja yang kalian buat untuk kemudian terus mengencourage nih musisi dan juga masyarakat Kota Makassar untuk tetap aware. Ini loh musisi-musisi dari Makassar yang karyanya keren-keren. Kalian bikin kegiatan apa aja? Dari bulan Maret kemarin sampai Oktober ini kan rame tuh. Iya. Banyak yang rilis. Apakah Iya. setiap bulan kalian juga merilis atau membuat satu gigs gitu? Selama pandemi Cuman 2 band kayaknya kemarin. cuman 2 band Yang dibikin kan mini gigs. Heeh. Terus ya kalau
rilisannya ada tur kemarin. Oh ya, ada tur, sempat ada tur sempat kemarin. bikin tur Untuk Hirasanada. untuk Hirasanada. Oh, kemana aja Hirasanada? Menyapa Keliling fans. Makassar. Keliling Makassar Oke, aja. keliling Lebih Makassar. memperkenalkan Ke Hira Tamalate, Ya, Biringkanaya, kayaknya betul. Manggala. Jadi Antar kemarin kecamatan itu ya? ada 5 titik 5 titik. di 6 sih. 6 Sama Parepare Parepare sempat satu. keluar juga. Oh, sempat ke Iya, Parepare pas juga. PSBB-nya agak longgar, keluar deh. Oh, kalau di Makassar kemana aja? Kalau Makassar Kalau ada Makassar, beberapa kafe lah di Kafe Makassar. di Makassar. Oke. Kemarin closing turnya tuh di Daves. Daya. Daya. Oke, di Daya ya agak-agak masuk sih Ya, ya. agak lumayan, Lumayan. capek Tapi lah. respon masyarakat ketika- ketika apa tur dulu itu, ini? ketika tur Tur. dan ketika mendengarkan karya kalian. Setiap titik berbeda-beda Berbeda-beda responnya. responnya. Apa respon yang paling paling menyenangkan dan paling sakit hati Kak lihat? Ada yang nyanyi. Oh iya? Dan Yang tahu orang lagunya? yang tidak ku kenal sama sekali. Masa ada yang minta tanda tangan juga nggak? Wah, saya menolak itu tanda tangan. Siapa tahu akte tanah ditanda tangani. Itu Oke. sih paling terharu orang nyanyi di depanku. Yang paling dia hafal laguku. Wah, itu rasanya kayak wah, Kayak melayang. terbayar usaha selama ini Iya, menciptakan betul. satu karya itu berarti orang menghargai karya kita ya nggak sih? Seorang musisi mungkin kebanggaannya adalah ketika orang tahu lagunya dan mengerti apa yang disampaikan di lagu itu. Nah, kalian sendiri di Makassar ini suka dukanya apa sih? Wah, Banyak. Coba satu-satu curhat Aduh. silakan. Ini bagus ini. Apa? Apa coba dari Fatur dulu. Suka dukanya Banyak baru nggak bisa dia bilang juga. Saking sekali. banyaknya itu nggak bisa Oke. dilupa-lupa. Apa-apa? Apa di? Kalau sukanya mungkin kalau setiap event kita ada sambil bikin konten. Kalau dukanya ya Dukanya pas ya. pandemi Pas ini. pandemi Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, iya, Kayak iya, iya. kangen gigs sih menurutku. Cuannya berkurang. Followersnya juga. Oh, followersnya juga berkurang. Oke, next kalian bakal ada apa nih teman-teman Makassar ini dan juga khususnya musisi-musisi indie di Makassar? Bakal ada apa nih? Upcoming event mungkin minggu atau ini. project yang kalian lakukan apa? Minggu ini sih kita buat virtual concert. Oh, virtual concert. Mengumpulkan 26 band Oh, dari Makassar, Parepare, Bali dan ada 3 Tiga band dari Malaysia. wow, internasional dong. Bukan lagi lokal ini. Iya. Sorry nah, bukan lokal. Aduh. Kita kan melebarkan saya. Coba Lebarkan dari saya. Malaysia siapa aja? Tiga. Ada Fugo, Heeh. ada Kabus. Rawi sama Kabus. Oke, kalau dari Bali, Ada Drals. Itu Terus? dia kayak DJ ya. DJ juga sih. terus dari daerah mana lagi tadi? Parepare. Dari Parepare. Parepare ada Faiz Palintan, Gresiwana, Sama Sarayu, sama Expo ya? Eloki. Iya, Eloki. Oh, Eloki. Oke. Kalau dari Makassar, Waduh, banyak. coba silakan Aduh, disebutkan. ada Kalian kapal udara. ada fansnya di sini, Waduh, smart listener iya, yang iya, mendengarkan iya. langsung Betul, betul. ikutan pengen nonton virtual concert kalian. Untuk dari Makassar sendiri ada Kapal Udara, ada Loka, ada Natinson, Akram Hadinata, Vian Rinaldi, Senograf, Hirasanada, Half Moon, Senin Monday, Busi Rose, Paradivia, Fictive Order, Barbarian, Hestrike, La Firsa, Sarayu, Harmony in the Chaos, dan Ikram Cakap. Oke, itu kapan virtual concertnya? 23, 24, 25, 3 hari. Oh, caranya untuk bisa ikutan dan juga tahu informasi soal musisi-musisi yang ada di Makassar di mana? Kalau untuk eventnya sendiri sih kan kita bikin project kayak Southern Music Southern, Fest ya, 2020. Southern Music namanya. Ya eventnya. silakan cek di Instagramnya untuk Southern Music Fest. Oke. kalau untuk update kayak rilisan terbaru Rilisan dari terbaru, Makassar ya, Makassar Indie. Indie. Oke, @Makassar_indie. Iya. Indie ya, Iya, pakai di Indie. belakang. Oke, sukses terus ya buat Makassar Iya, Indie. Sukses buat Fatur, Iya. buat Ilo, buat Hirasanada dan semua Amin. musisi-musisi yang ada di Makassar Amin. terus melejit ya, gaungkan karya-karyanya gitu ya. Iya. Dan jangan lupa kalau MC-nya siapa?
Kasih Boleh, kode boleh, langsung. Boleh. Oke deh, thank you so much Ya, untuk sama-sama. kebersamaannya malam hari Sama-sama. ini, dan juga untuk Anda smart listener, kita ketemu lagi minggu depan di Smart Community. Rifa